Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zulfa Inaya, NRP 500322190 dari kelas proses stokastik B. Di sini saya izin menjelaskan mengenai soal konseptual nomor 4.3. Yang pertama adalah di soalnya diketahui bahwa sebuah komputer itu punya 5 processing units. Nah, lifetime dari BIOS-nya tadi itu berdistribusi IID independent eksponensial dengan parameter mu dan parameter mu. Nah, ketika processing units-nya tadi itu gagal, maka komputer itu akan otomatis merekonfigurasi sistem dengan PU yang tersisa atau dengan unit proses yang tersisa. Nah, proses ini sukses dengan probability C yang dinamakan coverage factor. Jika rekonfigurasinya itu sukses, maka sistem tersebut tuh akan berlanjut dengan proses unit yang berkurang satu. Jadi kalau misalkan ada proses unit yang gagal, maka akan dilakukan rekonfigurasi. Nah, jika rekonfigurasinya berhasil, maka PU-nya atau proses unitnya tadi akan berkurang satu. Nah, jika proses rekonfigurasinya gagal, maka entire system itu akan crash. Maka semua sistemnya itu akan rusak. Asumsikan bahwa rekonfigurasi proses itu adalah instantaneous, dan ketika sekalinya sistem itu crash, maka itu akan down selamanya. Di sini adalah di statekan bahwa xt itu akan 0 jika sistem itu down pada waktu t. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di soal tadi, ada 5 komputer, ada 5 unit pemrosesan dalam satu komputer. Nah, setiap unit pemrosesan itu atau PU itu akan mengalami kegagalan secara acak, di mana lifetime-nya itu berdistribusi eksponensial dengan parameter mu. Nah, saat sebuah PU itu gagal, dia akan melakukan rekonfigurasi ke PU yang tersedia, sehingga jika rekonfigurasinya itu berhasil dengan probabilitas C, maka komputer itu akan berjalan dengan PU yang berkurang satu. Nah, jika gagal, maka seluruh sistem itu mengalami crash, di mana dinyatakan bahwa xt itu sama dengan 0 jika sistem itu down pada waktu t, dan juga xt-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 jika terdapat PU yang berfungsi pada waktu t. Nah, di sini kita diminta untuk memodelkan CTMC-nya, model CTMC, dan menunjukkan rate matriksnya. Yang pertama, kan tadi diketahui bahwa xt itu berubah secara diskrit dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, xt ini adalah jumlah processing unit yang tersisa atau yang masih berjalan. Sehingga state space-nya itu adalah dari 0 hingga 5. Selanjutnya kita membahas matriks transisi. Nah, saat keadaan I lebih besar dari 0 atau ketika masih ada processing unit yang berfungsi, maka sistem tersebut dapat bertransisi ke I-1 atau ada satu processing unit yang gagal. Nah, laju transisinya itu adalah I dikali C dikali mu. I ini adalah jumlah processing unitnya tadi, C itu adalah probability konfigurasi itu berhasil, lalu mu itu adalah rate dari ini. Mu itu adalah parameter dari lifetime-nya dari processing unit tadi. Nah, kenapa bisa laju transisinya I dikali C dikali mu? Nah, itu didapatkan dari laju kegagalan total, yang mana itu adalah I dikali mu. Kegagalan total itu adalah, kegagalan di sini adalah saat satu dari PU itu gagal dikalikan dengan probabilitas berhasil. Nah, ini berhasilnya ini adalah berhasil melakukan konfigurasi. Kan tadi saat berhasil melakukan konfigurasi, maka dia akan berkurang satu PU-nya. Nah, lalu sistem juga dapat bertransisi ke 0. Tadi kan saat rekonfigurasinya itu gagal, maka sistemnya itu akan crash atau rusak, yang mana artinya tidak ada PU yang tersisa atau jumlah PU-nya itu 0, maka sistem itu dapat bertransisi ke 0. Nah, laju transisinya itu adalah I dikali 1 min C dikali mu, yang mana 1 min C itu adalah probabilitas gagalnya rekonfigurasi. Lalu I dan mu seperti yang tadi itu adalah laju kegagalan total. Processing unit atau ketika ini sama dengan 1, maka kan artinya tersisa hanya satu PU yang masih bisa bekerja. Nah, laju kegagalannya itu tetap mu karena setiap PU punya laju kegagalan individu yang eksponensial dalam parameter Y, dalam parameter mu. Nah, berdasarkan deskripsi tadi, didapatkan matriks rate-nya itu bernilai I dikali C dikali mu saat ada di R1, RI nilai
I dikali 1 min C dikali mu saat R-nya itu adalah R10, RI0. Saat I-nya tuh di 2 sampai 5. Nah, saat R-nya itu ada di R10, maka dia bernilai mu untuk transition matriksnya. Ini adalah RI. Nah, untuk state yang lain itu bernilai 0 untuk RI yang lain. Maka dengan memasukkan nilai tadi didapatkan matriks rate-nya sebagai berikut. Tadi itu saat RI I-1-nya adalah saat RI I-1, maka nilainya itu adalah I dikali C dikali mu. Nah, itu digambarkan di state yang ini. Lalu ketika di state yang ini, lalu ketika dia itu di RI 0, maaf, saat dia di RI 0, dia itu digambarkan di state yang ini. Lalu saat dia di RI I-1, matrix rates-nya itu yang ini. Yang ini sampai sini aja. Lalu untuk R10 itu mu yang ini. Lalu yang lain bernilai 0. Jadi matrix rate-nya akan digambarkan seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.